Jangan hanya sekali saja, tekan, lepas ulang beberapa kali sampai betul-betul kita pastikan kendornya yang mana. Ya, selanjutnya adalah untuk menentukan C dan S. Ya, untuk menentukan C dan S yang dijadikan patokan adalah tulang pinggangnya, bukan secara keseluruhan. Nah, dan wajib diraba dengan teliti apakah menonjol atau masuk. Ya, tidak dilihat, akan tapi bukan berdasarkan penglihatan, bukan tidak dilihat ya, tapi bukan berdasarkan penglihatan, akan tapi betul-betul harus diraba. Ya, diraba dan dipastikan dengan teliti apakah dia menonjol atau masuk tulangnya. Selain posisi duduk juga bisa dengan posisi rukuk. Ya, maka di sini dalam Islam Rasulullah SAW mengajarkan rukuk yang betul itu ya, ketika ditaruh air di punggungnya, maka air itu akan tenang. Nah, ini kalau tulang belakang kita sudah bagus. Tapi kebanyakan orang ketika rukuk itu belum bisa lurus, ya, entah itu menonjol C atau masuk sekali menjadi S. Nah, rukuk ini bisa menjadi metode untuk ngecek ya apakah tulang pinggang itu C atau S. Nah, selanjutnya juga ketika awal-awal itu bingung sekali, bingung dalam menentukan tipe rongga dada. Ya. Ya ini bukan masalah sih sebenarnya, karena ya wajar, namanya juga belajar ya. Namanya juga belajar, pasti akan ada proses untuk memahami. Tidak instan ya, tidak langsung seketika paham gitu ya. Perbanyak mengenali tipe rongga dada dengan rabaan. Ya, betul-betul diraba sama dengan ketika ngecek tulang pinggang tadi. Ya. Jika tidak terlalu nampak jelas, maka pada umumnya rongga dada normal, maka posisikan netral saja. Ya, jadi tidak harus semua pasien kita ini harus masuk depan atau masuk belakang. Kalau nggak masuk depan ya masuk belakang. Ya tidak tentu, belum tentu. Kadang ya dia normal-normal saja, ya, tidak ada masalah. Apalagi permasalahan dia masalah sakit pinggang ya. Sakit pinggang kita ngotot di masalah dada gitu. Padahal masalahnya tidak di situ. Nah, ini dalam proses belajar ini secara umum biasanya bingung dalam hal ini ya. Ya wajar ya. Wajar, maka kuncinya adalah praktek, praktek, dan praktek. Kunci pertama adalah praktek, kunci kedua adalah praktek, kunci ketiga adalah praktek. Ya, prakteklah. Ya, insya Allah dengan praktek itu pasien demi pasien akan mengasah ilmu kita, ya sebagaimana pisau yang diasah akan semakin tajam, begitu juga keilmuan kita, insting kita, feel kita akan tajam dengan diasah ya melalui praktek-praktek yang kita kerjakan. Maka di sini kami betul-betul menekankan untuk praktek. Ya. Nah, selanjutnya ketemu diagnosanya tapi bingung mau diapain, gerakan apa dulu. Ya, mumet ya, kalau bahasa Jawanya mumet. Ya. Nah, di sini poin penting yang perlu kita perhatikan, perlu kita sampaikan adalah dahulukan gerakan yang mengurai pelintiran. Apa saja itu? Bisa CU, bisa HK ya, atau langkah ya. Kemudian jangan misalnya ketemu pasien kendornya kanan ya, titik sentuhnya dicek semua sudah kanan semua, sudah fix lah ya, mantul mantis samping dan pantelnya sudah terkonfirmasi atau terverifikasi bahwa kendornya kanan gitu ya. Kemudian ditemukan tipe tubuhnya pinggangnya C. Ya. Apa yang dilakukan terlebih dahulu? Sit up dulu atau CU dulu? Nah, maka yang tepat adalah CU lah dulu. Selesaikan pelintirannya dulu sampai titik sentuh tadi yang sakit-sakit tadi, ya, yang sakit-sakit tadi berkurang atau sampai hilang. Nah, disinilah pentingnya titik sentuh, ya, titik sentuh, ya, yaitu untuk mengevaluasi tindakan yang kita berikan kepada pasien kita.
Insya Allah semakin pelintirannya terurai, titik-titik sentuh yang tadi sakit akan semakin banyak berkurang. Nah, kalau sudah banyak berkurang atau hilang sama sekali, baru dilanjutkan dengan gerakan yang berkaitan dengan C atau S, yaitu apakah dia sit up, ya, apakah gergaji. Nah, nanti setelah ini ada rumus yang saya buat untuk memudahkan saja. Nah, kemudian mulai dari yang paling ringan, Pak, ya. Mulai dari yang paling ringan, baik dari gerakannya maupun hitungannya. Jangan sekali hitungan langsung 100 ya. Mulai dari yang paling ringan, misalnya kalau CO ya misalnya CO-nya pelan-pelan dulu. Kalau HK, ya hentak kaki, mulailah dengan langkah dulu ya. Mulailah dengan langkah dulu. Jangan langsung hentakan kaki, apalagi pasien kita sudah berusia lanjut. Ya. Mulai dari yang paling ringan. Baik. Oh ya, dan juga kalau pasien kita mengeluhkan permasalahan lutut terutama ya, permasalahan lutut, maka dalam hal ini jangan dihentakkan kakinya. Bayangkan ya, lututnya masih melintir, kakinya dihentakkan. Apa tindakan yang tepat? Yang tepat adalah dengan langkah atau dengan CU. Ya. Ini solusi untuk yang permasalahan lututnya sakit. Jangan dihentakkan, apalagi suruh loncat lagi. Lututnya masih melintir, suruh loncat. Itu akan menyebabkan kesakitan. Itu ya, dahulukan gerakan yang mengurai pelintiran, kemudian ini kunci nih. Kemudian mulai dari yang paling ringan terlebih dahulu. Ya, ini untuk minimalkan resiko juga kalau masih belajar ya kadang terbalik itu kan. Ini dengan gerakan yang paling ringan maupun hitungannya paling sedikit, ini untuk meminimalkan resiko kesalahan. Ya. Nah, ini yang terakhir. Ini banyak yang beranggapan kalau dirinya belum selesai, kalau penyakit dirinya belum selesai, dia tidak boleh menterapi orang lain. Nah, ini mindset keliru yang harus kita hapus, buang jauh-jauh dari dalam pikiran kita. Ya. Banyak pastruper yang baru memahami masalah diri sendiri setelah menterapi banyak pasien. Ternyata di lapangan seperti itu, ya. Ternyata di lapangan termasuk beberapa teman-teman yang sudah senior pertama belajar, ada yang sampai pasiennya sudah 500 ke atas gitu, tapi dirinya belum selesai gitu. Boleh tidak seperti itu? Apakah dia harus selesai dulu? Ya, nggak harus. Ya, tidak harus. Ya, kecuali kalau memang betul-betul seorang pastruper yang belajar itu betul-betul dalam kondisi sakit yang berat, yang memang betul kondisinya susah dalam menterapi pasien. Nah, ini kondisi lain ya. Akan tapi kalau sakitnya sering pusing gitu, sakitnya mah yang atau sakit pinggang yang dia ya masih bisa beraktivitas biasa, hanya masih sakit saja. Nah, ini tidak berlaku, tidak boleh menterapi pasien. Ya. Justru ya dengan menterapi pasien itu dia insya Allah akan menemukan masalah dirinya. Minimal karena 2 sebab ini ya yang saya tulis di sini. Ya, Allah yang memudahkan masalah kita karena kita membantu orang lain ya, karena kita memudahkan masalah orang lain. Nah, ini ada dalilnya ya. Seorang mukmin itu ketika memudahkan, meringankan permasalahan orang lain, maka Allah akan mudahkan permasalahannya di dunia dan di akhirat. Ya, maka kalau kita sakit, ya, mudahkan orang lain. Kita sudah punya ilmu, maka pakai ilmu itu untuk membantu orang lain. Ya. Bisa jadi dengan kita membantu orang lain, Allah akan memudahkan kesembuhan penyakit yang kita derita. Nah, yang kedua, sebab yang kedua adalah dari proses menterapi pasien-pasien kita, maka dari situ kita akan semakin banyak ilmu yang akan kita serap.